kita OTW Masjid Emporium Sogo Pluit. Kita Jumatan di Pluit Jakarta sama Kandang nih. Kita sama Anin sama Yusuf. Kita sudah di tol, mudah-mudahan sampai dengan lancar dan selamat. Alhamdulillah hari ini miladnya saudara kita Ustadz Sahrin, guru pantun. Nah, maka kita doakan Ustadz Sahrin mudah-mudahan tambah usia atau berkurangnya usia, makin tambah juga kesehatannya, makin tambah juga keberkahannya, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pantun walaupun dadakan, pergi ke pasar membeli madu, jangan lupa memborong duku. Selamat milad buat Ustadz Sahrin saudaraku, mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar selalu. Selamat milad, mudah-mudahan berkah. Ustadz Yasin, Afwan, Ana ternyata jadwal Ana 2 hari ini di Mall Pluit dan di Masjid Nurul Huda Beji. Alhamdulillah Masjid Nurul Huda sudah kita wakilkan kepada Kiai Mujahid, pimpinan pesantren, salah satu tenaga pengajar di Ponpes Nurul Huda, Nurul Huda Kelapa 2, tempatnya Jikri, yang pimpinan pesantrennya Kiai Ismail, Ketua MUI Cimanggis, dan Kiai Mujahid juga di sana. Nah, mudah-mudahan Kiai Mujahid diberikan kelancaran dalam dakwahnya. Salam takzim buat para DKM Masjid Nurul Huda dan jamaah. Insyaallah nanti kita ketemu di kajian-kajian hikmah di Masjid Nurul Huda. Bismillah, berkah. Alhamdulillah sampai kita nih di Mall Emporium Sogo Pluit. Itu sih. Masih ingat nggak jalannya? Nah, masih kan? Salah. Hah? Putar balik. Iya, putar balik sana nanti. Mall Emporium Sogo. Bismillah, nyampe. Oh, aman. Oke. Ini naik dulu kita lantai 7. Iya, Mas. Alhamdulillah ini saudara Ana nyusul ini. Ya Allah. Video dong. Ini kepala seksi kependudukan Jakarta. Ya, alhamdulillah Mas Andi nih. Alhamdulillah, mudah dulu ya. Oh iya, maka Mas Andi. Ya, alhamdulillah. Saudara Ana Mas Andi PNS kependudukan DKI Jakarta. Kebetulan beliau lagi pengawasan di Kecamatan Penjaringan sini, Pluit. Beliau langsung melihat status di Majlis Zikir menghampiri berkah Mas Andi. Beliau tinggal di Sunter Agung di Komplek DKI. Adik Ana beliau, saudara Ana beliau dulu sama-sama tugas di Kelurahan Papanggo sebelum jadi Taman BMW dulu. Sekarang jadi JIS. Jadi kita dulu sama Mas Andi bantu di Kelurahan Papanggo nyetak KTP KK, akte kelahiran, kartu keluarga segala macam. Alhamdulillah kita sudah kelar khotib di Emporium Sogo sama Kang Dang, masih sama Mas Andi nih. Mas Andi kebetulan parkir motornya keluar kemana? Terus. Hah? Iya. Itu keluar tuh. Mas Andi ini parkir motornya di Kecamatan Penjaringan. Jadi kebetulan karena kita belum sarapan, kita mau sarapan di Kecamatan Penjaringan. Udah lama kangen. Dulu saya berapa bulan ngurus nyetak kakak di Penjaringan zamannya almarhum Pak Bowo. Masih ada beliau jadi kasubsi saat itu. Nah, numpuk Penjaringan kartu keluarganya sampai ribuan. Nah, kita kelarin tuh berapa minggu kita nginep di Kecamatan Penjaringan. Sekarang kita ke Penjaringan lagi nih, kenangan tahun 2010, berarti udah 16 tahun sama Mas Andi nih. Alhamdulillah kita pada Jumatan di Emporium
Kebetulan Mas Andi ikut nih. Jadi Mas Andi di Kecamatan Penjaringan motornya. Jadi kita ke Kecamatan Penjaringan bertemu dengan Bapak Camat, saudara saya Pak Haji Darmawan, dan ada di Majlis Zikir dulu Lurah Kelapa Gading Barat bersama kami dulu 2011 saat saya masih tugas di Kelapa Gading Barat. Nah, kita mau makan sarapan siang. Sarapan karena kita dari pagi belum sarapan di Kecamatan Penjaringan nih sama Mas Andi. Kita mau kenang-kenangan dulu. Saya di Penjaringan lama juga, berapa bulan. Waktu saat 2010 ada kasus penjaringan tuh kartu keluarga nggak jadi-jadi, numpuk puluhan ribu kakak zaman almarhum Kasubsinya Pak Bowo, sahabat Bapak. Jadi dulu kita bantu nginep di Penjaringan untuk ngelarin kartu keluarga yang numpuk. Nah, kita kenangan lagi nih. Dulu lahiran Jikri 2011 itu setelah kita ngelarin kartu keluarga di Penjaringan. Nah, kita dapat bonus untuk lahiran Jikri saat itu. Alhamdulillah masih ingat banget, kita berarti sudah 15 tahun yang lalu nih nggak ke Penjaringan. Dulu kalau nggak salah mamanya Anin ikut ya Penjaringan ya. Kita makan di sono, nginep di sono kan di Penjaringan. Nginep coba ngerjain kakak nginep di Penjaringan. Nah, kita ketemu Pak Darmawan, Pak Camat Penjaringan dengan Mas Andi. Mudah-mudahan Pak Camat ada. Bismillah. Alhamdulillah nyampe Kecamatan Penjaringan. Udah kelar acaranya. Ada acara. Mbak, masuk aja cari kantin. Di belakang pagar kali. Nah itu satu mie. Masuk bisa kan? Sini aja takutnya ini. Jauh dong. Oh, bisa kali itu. Bisa masuk Kang, masuk aja Kang. Masuk aja. Pak Camatnya saudara kita, Bu. Ada cilok 1000-an, buat ya. Bismillah. Tuh dulu kita 2011 sini terus tiap hari nih. Tongkat mana? Saya nggak pakai tongkat ini. Oh iya toh. Gantian sih. Bisa cuman masih ini jingket capek. Coba saya dikejar sama cewek. Sampai kejar. Cepat. Videoin dong. Iya. Cepet ya? Ya udah. Cepet ya? Cepet. Aduh. Cepet ke era. Cepet ke era. Enak. Ya bapak enak banyak. Wih, kantin. Dulu ngasih perut dulu. Aku Tempatnya. Apa dulu kan di sini. Papa dulu pernah di sini ya waktu aku masih Almarhum kecil. kakek kan di sini dulu tugas. Kakek pernah di sini? Iya. Ya, almarhum bapak saya kan di sini pernah. Pernah tugas Penjaringan. Ya, di sini juga pernah dong. Kita di Banyak pilihan kan. Wih, aku boleh pilih gak, Pak? Ya. Oke, kita coba lihat. Pelan-pelan, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Oh, damn. Kita sudah ada di tempat kecamatan kakek aku. Di sini kan, Pak? Di sini ya. Anin tuh coret-coret lihat mukanya, tangannya, kakinya. Kita di kantin Kecamatan Penjaringan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Haji Darmawan. Lagi pesen dulu nih sama Om Andi tuh. Di Kecamatan 15 tahun yang lalu saya nginep di sini ngerjain kakak nih. Almarhum Bapak juga dulu sempat tugas di sini sama Pak Bowo. Dulu statistiknya almarhum Bapak nih yang ngerjain. Bismillah. Kang Dang udah makan duluan karena yang lain masih diolah. Mas Andi sama Yusuf pesan mie ayam baso, istri pecel ayam. Nah, kalau saya sama Kang Dang masih rames, jadi kita udah duluan tuh. Alhamdulillah ada ikannya nih. Ikan apa nggak tahu. Lapar banget, tumben nih. Anin ngapain? Minum apa? Ais. Oh, suapin nasi mah. Dia mas nasi aja si Anin mah. Oh, makan lapar dia dari pagi mau makan. Nasinya berarti kamu pesan lagi aja, Man. Tinggal Pak Camat nih lagi ada acara di akuarium ini. Seluruh camat Jakarta ngumpul. Yang penting kita udah videoin biar Pak Camat tahu kita udah datang, udah tengokin ke Camat Penjaringan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana. الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakum. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini
di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatul uzma beserta keluarga kita di yaumil akhir nanti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 2 hari lagi kita masuk di tanggal 17 Agustus, yang berarti kita mengingat hari kemerdekaan kita Indonesia, bertepatan yang ke-81 tahun. Berarti sudah semakin tua Indonesia kita. Maka tema di Jumat yang singkat pada siang hari ini, khatib akan mengajak para jamaah untuk sama-sama kita merenung, mengenang jasa pahlawan, dan juga memohon keberkahan untuk Indonesia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada 3 pesan khatib untuk kita semua, dan juga mengenang para pahlawan kita. Kita berkaca diri bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan Indonesia, memerdekakan Indonesia dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, bisa memerdekakan, melawan penjajah-penjajah Jepang dan Belanda. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Ada 3 alasan, dan juga ada 3 hal ini menjadikan kita bisa menjadikan keberkahan Indonesia buat kita dan anak cucu. Yang pertama, bagaimana para pahlawan kita bisa memerdekakan Indonesia, yaitu amantu billah tsumma istaqim. Para pahlawan kita beriman, yakin kepada Allah, karena banyak para pejuang kita, para pahlawan kita adalah ulama-ulama kita. Ketika mereka ingin memerdekakan Indonesia, mereka tidak melihat, tidak pesimis dengan senjata yang sederhana yang dipunyai. Mungkin dengan sedikit jumlah para pahlawan ketimbang penjajah yang ada, dengan peralatan perang yang mumpuni. Tapi bangsa Indonesia saat itu, para pahlawan kita mengajak rakyat Indonesia untuk bisa sama-sama memerdekakan Indonesia. Kenapa? Karena punya keyakinan yang tinggi. Syarat kunci utama kita mau berkah adalah yakin kepada Allah dan sugesti kepada alam kita. Kita harus berpikir positif, iman kepada Allah, tsumma istaqim, dan istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ini ekonomi bangsa kita sedang diuji. Dolar tidak turun-turun, harga daging naik tidak ikut turun, semua serba susah. Pedagang-pedagang mengeluh. Bahkan sekarang mal-mal yang ada berat bersaing dengan penjual-penjual live, penjual-penjual di aplikasi.
Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita khusus yang ada di Emporium Sogo ini masih berjalan ekonominya, masih buka tuh usahanya. Kenapa? Karena rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin kepada Allah dan istiqomah kita menjalaninya. Orang yang dagang di gang sempit saja masih bisa hidup, masih bisa jalan usahanya. Apalagi kalau kita mau usaha dengan keyakinan dan sugesti baik kita kepada Allah. Para pahlawan yakin kepada Allah dan sugesti kepada Allah. Kita ingat para nabi dan sahabat ketika perang Badar, jumlahnya sedikit melawan ribuan, bahkan puluhan ribu kaum kafir Quraisy. Tapi ternyata dicatat di dalam Al-Quran, para sahabat dan Nabi Muhammad memenangi perang Badar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bayangkan perjuangan orang-orang yang memerangi saat itu, berperang Nabi dan Rasul, Nabi dan sahabat, sedikit jumlahnya. Ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan lawan musuh yang begitu besar, yang begitu banyak. Dengan apa? Biidznillah, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ini, yuk kita kuatkan iman kita. Kita pernah mengalami krisis yang lebih parah dari sekarang, yaitu apa? Krisis 3 tahun pandemi corona. Ekonomi sulit, bahkan orang jangankan dagang mau keluar rumah, tapi kita bisa melaluinya. 3 tahun betul-betul kita terasingkan di rumah kita sendiri. Suami istri bisa jadi tidur terpisah karena penyakit itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita yakin bisa melalui ujian-ujian itu, musibah-musibah itu. Khotib pribadi sudah 1 tahun 8 bulan memakai tongkat berdakwah ketika kecelakaan. Sudah mau 2 tahun. Tapi kalau kita mengingat dan merenungkan, Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun diberikan penyakit oleh Allah. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya keluar nanah. Mau sakit, mau bergerak sakit. Nabi Ayub tidak meminta sembuh kepada Allah karena malu. Allah sudah berikan nikmat kita begitu lama, begitu banyak, begitu besar. Kita diuji oleh Allah, sakit sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kita diberikan nikmat puluhan tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub kenapa berdoa di dalam Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anhu masaniyadul wa anta arhamur rahimin. Akhirnya Nabi Ayub minta sembuh oleh Allah. Kenapa? Karena penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya Nabi Ayub kepada Allah. Maka saya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah untuk terus berdakwah walaupun memakai tongkat. Walaupun sampai akhir hidup saya itu masih terus memakai tongkat, tidak bisa sembuh lagi kaki. Tapi ya Allah, kuatkan kaki ini untuk terus berdakwah di jalanmu sampai ajal ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin 38 titik saya ceramah dalam 1 bulan menggunakan tongkat. Kenapa? Allah berikan kekuatan. Kalau bukan untuk dakwah, sakit kaki ini, bengkak kaki ini kalau mau jalan. Tapi ketika untuk berdakwah, Allah ringankan kaki. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita dikasih sehat, dikasih kekuatan. Ayo kita maksimalkan ikhtiar kita dengan yakin kepada Allah dan kita sugesti dengan orang-orang terbaik. Alhamdulillah, majlis zikir kami masih tetap 1 dan 3 bulan sekali. Itu anak yakin, walaupun kondisi kami masih seperti ini. Yang kedua, pesan kita mengingatkan jasa pahlawan kita. Bagaimana pahlawan kita bisa memenangkan perlawanan penjajah saat itu, dan bagaimana kita mengisi keberkahan untuk Indonesia, yaitu yang kedua hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sering berbuat baik kepada orang lain. Para ulama kita
memenangi perlawanan penjajah, para pahlawan kita memenangi dan memerdekakan Indonesia karena dia berprinsip ingin memberikan manfaat buat orang banyak, ingin memberikan manfaat buat anak cucu. Bayangkan para pahlawan, apalagi yang gugur di medan perang saat itu, mungkin tidak menikmati bentuk kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan kita belum sempat mencicipi hasil buah daripada kemerdekaan Indonesia. Kenapa dia mau berkorban? Karena dia punya prinsip bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Kepentingan dia korbankan untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan dia, kebahagiaan dia nanti salurkan buat anak cucu. Kalau kita sekarang bergerak untuk bangsa memakmurkan Indonesia, maka yang akan menikmati mungkin bukan kita langsung, tapi yang akan menikmati pastinya anak cucu kita ke depan. Kalau kita rusak bangsa ini, kita rusak negara ini, maka yang akan rusak dan mengalami nasib sialnya adalah anak dan cucu kita ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayolah kita memberikan manfaat, karena orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Inna Allaha fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong, Allah akan sayang kepada orang yang sayang dan menolong orang lain. Maka yuk kita saling bantu. Ada harta kita, di dalam harta kita ada harta yang bukan hak milik kita. Tiap bulannya 2,5% zakat mal harus kita keluarkan kepada 8 asnaf. Dari harta kita ada infak sedekahnya buat orang-orang yang memerlukan. Jangan sampai kita makan dengan keluarga kenyang, tapi kita punya tetangga, punya saudara, punya sahabat kelaparan. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama di bulan kemerdekaan ini saling tenggang rasa, saling asih, saling asuh, saling sayang kita kepada sesama kita. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat kepada mereka. Dan yang terakhir, kenapa para pahlawan kita bisa memerdekakan Indonesia dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di Indonesia saat ini yang banyak sekali ujiannya. Yang ketiga hadisnya adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang saya bacakan di awal surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa la in syakartum yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Ini janji Allah. Janji Allah, Pak. Asal kalimatnya la azidakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Tapi karena ini ada nun tauhid, la azidannakum, berarti Allah menguatkan, Allah memberikan penguatan. Janji Allah pasti ketika orang itu bersyukur, maka aku akan tambah, pasti akan tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, azabku begitu pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur dengan cara apa? Pertama, kita bersyukur adalah berterima kasih kepada orang yang sudah memerdekakan bangsa ini. Kita berterima kasih kepada para pahlawan kita. Dengan cara apa? Menjaga Indonesia, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga tenggang rasa, menjaga persatuan. Kalau kita melakukan itu, maka kita berarti berterima kasih kepada para pahlawan kita. Kalau kita berterima kasih kepada para pahlawan, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, kata Allah, pasti nikmat akan aku tambah. Ini yang pertama, berterima kasih dengan cara kita menjaga bangsa ini dan merawat bangsa ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita berterima kasih? Maka para pahlawan, orang tua kita adalah termasuk pahlawan kita. Ayah ibu kita
kakek nenek kita. Bagaimana coba kalau kita ingat orang tua kita, begitu gigihnya dari kita di perut ibu kita. Bapak kita pontang-panting cari nafkah agar kita di perut ibu kita sehat, agar nanti ketika kita dilahirkan oleh ibu kita selamat, maka ayah kita banting pulang cari nafkah. Lalu setelah lahir diakikahkan, setelah lahir dikhitan kalau yang laki-laki, setelah lahir disekolahkan, setelah lahir dikuliahkan, terus sampai dinikahkan. Begitu perjuangan orang tua kita. Maka kalau kita ingin berbakti dan berterima kasih kepada orang tua kita, kita melakukan sesuatu seperti yang orang tua kita lakukan kepada kita. Apa? Falyatasaddaq, banyak bersedekah untuk orang tua kita. Dulu orang tua kita ngasih jajan tiap hari 10.000. Maka saat ini setiap kita ke masjid, minimal kita kasih kotak amal masjid, meniatkan kita bersedekah kasih jajan orang tua kita, apalagi yang sudah tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 pesan singkat di Jumat kali ini. Pertama, yakin kita kepada Allah, dan itu yang dipunyai para pahlawan kita, itu yang dipunyai oleh para nabi dan sahabat, itu yang dipunyai oleh orang-orang tua kita. Yang kedua, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang ketiga, pandailah kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah banyak berkorban, yang banyak membantu kita, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita. Karena tanda kita berterima kasih berarti tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambah terus nikmatnya untuk kita. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan lusa nanti kita betul-betul dimerdekakan secara kesehatan, dimerdekakan secara ekonomi, dimerdekakan secara keimanan. Kita tambah beriman kepada Allah, tambah sehat, tambah lancar usaha dan keberkahan kita. Dan intinya kita menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa mencapai nanti di akhir hayat kita mendapatkan naungan yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.